dan sebagainya, itu banyak begitu. Jadi suatu bubur yang berlanjut yang kemudian disajikan dan disampaikan saudara kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar dan haus akan. Apa terjadi saudara? Dia dapatkan cari Tuhan, lebih lagi dia mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang kemudian dia tidak mengetahui cara membedakannya, dimakan saudara. Akhirnya dimakan. Waktu dimakan rame-rame saudara itu kemudian yang harus menunjukkan melihat begitu ya. Pada saat itu juga ketika mereka makan, saudara, tidak berapa lama mereka makan berapa sendok, mereka tidak tahu saudara, karena kalau namanya orang lapar saudara, itu pasti tidak lihat ini menunya apa, pokoknya datangnya kok enak begitu, langsung dimakan saudara, tidak lihat satu persatu saudara, itu mungkin tidak terlalu lapar saudara. Kalau lapar sekali makan dimakan saudara, sama seperti orang haus ketika lihat ada minuman segar langsung diminum, tidak mungkin dilihat ini ada apanya, wah ada kotornya tidak ini, tidak mungkin saudara, langsung dimakan, langsung diminum. Dan terjadi sakit perut, saudara, terjadi orang berguling-guling saudara di tanah, yang kemudian di situ Tuhan sampaikan bahwa banyak orang akan mengalami sakit perut. Dan bukannya sakit perut, saudara, banyak orang akan menderita. Oleh karena sesuatu yang disajikan, ini bukan dimakan dari Tuhan, ini bukan suatu makanan yang layak untuk dimakan. Itu saudara. Nah inilah saudara, bahwa ada begitu banyak seorang akan kemudian mengumbar anak-anak. Disamakan seperti menyampaikan satu dari Tuhan, itu sebabnya kita perlu untuk membedakan. Karena ada begitu banyak orang yang menyampaikan bahwa ini dari Tuhan. Kita harus bisa membedakan. Saya mengatakan di sini saudara harus langsung terima, tapi saudara harus bisa membedakan. Ini saudara jadi bagaimana kita bisa membedakan dari Tuhan dan bukan. Oke, kita lanjutkan saudara. Masalah berikutnya. Ya, kita lihat di bagian yang 4 dan 7. Yang keempat saudara adalah orang-orang agamawi mencari-cari kesalahan. So di sini karena begitu banyak tadi seperti kita melihat di dalam Lukas tadi, bagaimana ahli-ahli Taurat dan imam-imam mengutus orang untuk mempertanyakan, untuk bertanya kepada Yesus, untuk kemudian mencari-cari kesalahan. Dan seperti kita lihat baca sama-sama begitu ya. Nah, di sini juga akan terjadi saudara, di mana akan begitu banyak anak-anak Tuhan akan kemudian yang radikal, yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan, yang kemudian ini akan dicari-cari kesalahannya saudara. Jadi dengan kata lain, jika saudara merasa radikal dalam Tuhan, maka bersiaplah saudara, akan dibawa ke Tuhan, di mana orang-orang agamawi, di mana orang-orang ahli Taurat saudara akan mempertanyakan, akan berusaha mencari kesalahan saudara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya saudara ini sesuatu yang akan menggiring saudara di dalam satu kesesatan, bahkan akan berusaha menekan saudara, mengintimidasi saudara begitu ya di dalam berbagai pertanyaan dan pernyataan-pernyataan. Tujuannya saudara, tujuannya kan lain dari ini adalah untuk menjadikan mereka sama, menjadi sama-sama seperti para agamawi, menjadikan orang-orang yang radikal, yang militan dalam Tuhan menjadi orang-orang yang agamawi. Dosa radikal, ikuti yang ada aja, rutinitas yang ada, jadi tidak perlu mencari Tuhan lebih lagi, apalagi membedakan semuanya, tidak perlu. Kita jaga yang ada itu. Jadi itu gambaran itu. Kemudian yang ketujuh di sini dalam ikatan rantai, ini melihat hikmat Tuhan akan mencengkeram. Hikmat dunia maksudnya akan mencengkeram kita dalam ikatan kesombongan dan kemalasan. Soalnya ini kata kesombongan kemalasan ini bukan berasal dari pemikiran saya, tapi ini Tuhan sampaikan kok, kesombongan dan kemalasan. Soalnya Tuhan mau menyampaikan di sini. Ini sebabnya di satu pertanyaan saya, salah satu penglihatan saudara di atas kepulauan Indonesia itu ada. Di dalam waktu berdoa soal Indonesia, waktu dalam pertengahan doa, saudara berkata, perhatikan apa yang saya sampaikan. Satu suara jelas saudara dengan telinga, dan perhatikan apa yang saya sampaikan. Iya Tuhan, apa yang saya sampaikan. Tuhan menunjukkan saudara di kepulauan Indonesia saudara, dalam pulau yang bukan pulau peta, tapi pulau yang dalam kondisi malam. Karena waktu doanya malam begitu ya. Jadi ada lagu-lagu dan sebagainya di kepulauan Indonesia. Jadi seperti pemandangan di atas gunung gitu saudara. Nah, di situ saudara kemudian ada Tuhan mulai menunjukkan begitu ya, ada roh-roh jahat begitu, jadi ada gambaran kumpulan pasukan iblis. Nah, pasukan iblis ini mereka seperti roh jahat begitu, jadi seperti manusia mulai berbulu saudara, dan
Bentuknya macam-macam kita lakukan di sini karena model itu memang beda-beda sesuai dengan fungsi dan panggilannya. Apa itu roh kemarahan, apa itu roh kesombongan atau kemalasan, itu beda-beda. Nah, di sini saudara, dalam perlakuan yang begitu lengkap begitu ya, kemudian tanduk yang kalau kesombongan tanduknya besar, saudara, sehingga dalam bentuk tanduknya lebih besar daripada yang lain-lain. Yang kemudian kalau kemalasan ini bisa dari geraknya, saudara, gerak rohnya. Itu memang ada punya ciri khas sendiri-sendiri setiap roh. Nah, itu kenapa dibagi seperti itu, saudara? Karena itu memang menunjukkan menyampaikan satu pesan bahwa ini fungsinya seperti ini. Roh ini fungsinya seperti ini. Itu gambar-gambar sebanyak simbol-simbol yang Tuhan nyatakan untuk salah penglihatannya. Nah, ada dua roh, saudara. Di situ mereka membawa seperti rantai. Kalau saudara perhatikan di sini ada rantai. Bentuknya bukan seperti ini, saudara. Ini ada seperti besinya, begitu, saudara. Semestinya ada besinya. Jadi saudara bisa bayangkan rantai ini ada besinya begini, yang bisa ditutup begitu, saudara. Lempengan besi yang nekuk begitu, saudara. Nah, itu untuk mengikat. Nah, pertanyaan Tuhan, apa yang tidak dikerjakan oleh iblis, apa yang bisa diikat oleh iblis, saudara, yang untuk mengikat orang Kristen di Indonesia, apa yang dikerjakan oleh iblis, Tuhan? Dan Tuhan berkata, perhatikan, ini adalah roh kesombongan dan kemalasan yang akan mengikat orang Kristen di Indonesia untuk menjadikan mereka orang-orang agamawi. Apa orang agamawi, saudara? Orang agamawi, saudara, orang yang berantakan mempertahankan satu rutinitas yaitu agama, tapi tidak membuat hatinya semakin melekat dengan tumbuh dalam Tuhan. Tidak ada saudara satu semakin lama semakin mengagumi dan menginginkan Tuhan lagi. Ini agama, saudara. Tidak ada pertumbuhan rohani, ada stagnan, berhenti, saudara. Berhenti. Para ulama juga akan bilang kemunduran rohani. Ini suatu sudah rencanakan, ini suatu yang tertentu. Orang Kristen Indonesia tidak boleh lagi menjadi bodoh. Kenapa? Seperti waktu yang lalu, saudara, satu pesan Pak sampaikan bahwa gelombang kebodohan itu sudah menginjak Indonesia. Kalau gelombang kebodohan menginjak Indonesia, saudara, harapan Tuhan, kerinduan Tuhan, kita tidak menjadi bodoh, tapi kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Soalnya begitu penting, saudara. Kenapa? Karena ini, saudara, tujuan iblis, saudara, dari kalau saudara perhatikan 1 sampai 6, saudara, tujuannya akhirnya pada poin ke-7, mengikat, mencengkeram, saudara, untuk menjadikan orang menjadi sombong. Sombong dalam hal apa, saudara? Dia sudah mengetahui, dia sudah bahkan iblis sudah mengatakan bahwa kamu sudah mengerti banyak hal, kamu sudah melayani, kamu sudah dengar khotbah begitu banyak, kamu anak Tuhan. Sudah tidak usah dalami lebih lagi, tidak usah cari hikmah Tuhan lebih lagi, tidak usah belajar, tidak usah cari kehendak Tuhan lebih lagi. Kamu sudah baik, kamu sudah baik. Nah, kemalasan juga begitu, saudara akan berkata kamu besi pada saudara, sudah tidak usah cari Tuhan, kamu kan sudah cari Tuhan. Minggu kemarin sudah cari Tuhan. Lusa kamu juga berdoa buat Indonesia. Sudah tidak usah doa lagi, sudah cukup itu, satu hal yang sudah cukup, kamu sudah jadi anak baik. Soalnya kalau hal yang baik ini, saudara, kita katakan iya, langsung, saudara, kamu terjerat dalam kata kuasa gelap, saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh salah dalam membedakan. Kita harus tahu dengan tepat mana yang dari Tuhan dan mana bukan, saudara. Kesimpulan, saudara, di sini ini ada di sini, saudara, bahwa kalau saudara perhatikan intinya apa tadi, memang mengikat, begitu ya. Tujuan dan ikatannya apa, saudara? Tujuan dan ikatannya apa? Tujuan dan ikatannya, jadi ayat 1, poin 1 sampai 6 tadi, itu ujungnya, saudara, itu poin yang ke-7. Jadi 1 sampai 6 tadi itu ujungnya poin yang ke-7. Jadi itu mengikat. Nah, tujuan mengikat ini kalau disimpulkan lagi itu menghasilkan apa, saudara? Ini tujuannya, saudara, di sini bahwa kebodohan ditanam oleh atas Indonesia ini menghasilkan buah-buah penyesatan dan pemalsuan. Ada begitu banyak, saudara, di hari ke depan ini kita akan melihat ada begitu banyak penyesatan, ada begitu banyak pemalsuan, saudara, yang mengaku, saudara, sebagai nabi Tuhan, yang mengaku, saudara, sebagai guru-guru pengajar dari Tuhan, yang mengaku, saudara, sebagai rasul-rasul dari Tuhan, yang mengaku sebagai pemimpin-pemimpin luar diurapi oleh Tuhan. Kita harus melihat, saudara, kita harus menguji, bisa membedakan mana dari Tuhan dan mana yang bukan. Khususnya, saudara, apa yang disampaikan ini adalah hikmat dari Tuhan atau hikmat dari pikiran manusia itu sendiri, saudara. Kenapa, saudara, kita tidak
bisa membedakan, maka ikatan saudara bisa dipastikan cepat atau lambat. Cepat atau lambat saudara, baik hari ini, besok, atau lusa, atau mungkin sebulan lagi, atau berapa tahun kau akan jadi orang agama yang sama dengan orang-orang yang lainnya yang maksudnya akan menghalang kegerakan Tuhan, akan menjadi bagian saudara. Itu seperti dalam gambaran pendeta beberapa waktu yang lalu saudara, itu seperti di dalam ketika Tuhan mau melawat Indonesia seperti gelombang air saudara mau terjurang, apa seperti orang kesini lainnya saudara membangun tembok supaya apa? Buat apa bendungan saudara untuk mengelilingi Indonesia? Buat apa bendungan ini? Tujuannya cuma satu saudara, menghalangi supaya tidak ada kebanggaan rohani saudara. Dan itu tidak sadar saudara oleh orang-orang Kristen yang hidup dalam lingkungan agama itu tidak. Kenapa? Karena mereka bisa membedakan mana hikmat Tuhan dan mana hikmat dari dunia. Mereka tidak bisa beda. Itu sebabnya akan jadi penghalang buat kegerakan Tuhan. Oke, saya lanjutkan soal di sini. Jadi ini akan menghasilkan lebih banyak lagi orang-orang agama ini. Kita ke dalam Matius pasal 23 ayat 15. Matius pasal 23 ayat ke-15. Oh ya. Di sini dikatakan saudara, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Bukan penganut Yesus saudara, penganut agamamu. Dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Justru orang yang ahli Taurat, orang yang mendalam hukum Tuhan, orang tahu prinsip-prinsip firman, tahu hukum Musa saudara, tetapi apa di sini saudara? Dia menjadikan dia adalah orang-orang neraka saudara. Bertobat menjadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa rencana iblis saudara untuk Indonesia saudara? Rencana iblis Indonesia bukan menjadikan orang-orang itu orang Kristen umumnya menjadi orang agama, tapi seperti misalkan yang beberapa tahun yang lalu saudara, saya masih ingat Tuhan ingatkan bahwa waktu di Arya saudara itu ada satu pesan yang Tuhan sampaikan bahwa iblis sedang membangun atau membuat satu pabrik di mana untuk menghasilkan produk-produk orang-orang yang jahat. Semakin lama akan semakin jahat, semakin lama akan semakin jahat. Sedangkan Tuhan juga akan membuat seperti satu produk-produk orang-orang yang orang pilihan Tuhan semakin bersinar dalam Tuhan. Namun lebih banyak jumlahnya adalah orang-orang yang dihasilkan bukan menjadi bantuan saudara, tapi menjadi semakin jahat, dan semakin jahat. Ini saudara kemudian menjadi pengenapa kelanjutan dari pesan itu saudara adalah bahwa Indonesia beberapa tahun ke depan ini saudara akan kita akan melihat ada begitu banyak orang jahat akan mulai semakin banyak orang kami ini adalah akan semakin jahat dan semakin jahat yang berlabel Kristen saudara, tetapi hatinya seperti seorang penjahat, sama seperti seorang penjahat yang tidak takut akan Tuhan saudara, yang tindakan, pikiran dan hatinya saudara sama seperti penjahat saudara, sama seperti penjahat yang merancangkan kejatuhan orang, yang merancangkan saudara untuk satu korupsi, yang merancangkan saudara untuk sesuatu hal yang jahat, untuk menekan, mengintimidasi, bahkan kalau perlu merancangkan hal yang jahat untuk supaya orang keluar dari, supaya bersaing dengan diri itu dalam satu gereja atau dalam satu pelayanan, akan menjadi semakin jahat saudara. Cara-caranya akan semakin, bisa katakan saudara, akan semakin licik. Ini yang kita dapatkan saudara, ini yang kita lihat di dalam gereja-gereja di Indonesia. Saya mengatakan 1-2 gereja saudara, gereja-gereja di Indonesia. Jadi ini kabar-kabar yang akan kita dengar saudara. Siapkan hati, teguhkan iman saudara, jangan saudara digoyang tapi kata bahwa kalau begitu apa sia-sia perjuangan kita. Justru karena itu alasannya saudara, kita harus perjuangkan, kita menjadi orang-orang yang purni di dalam Tuhan. Itu saudara. Kita akan lanjutkan lebih lagi. Kemudian bagaimana kalau sudah seperti ini memang begitu penting kita membedakan begitu hikmat Tuhan dan hikmat dunia, lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana cara membedakannya? Apa perbedaan antara hikmat Tuhan dan hikmat dunia? Nah ini kita akan lihat saudara, perbedaannya di sini adalah bisa silahkan dibuka. Oh ya bisa tolong dibantu.
Nah, cara membedakannya saudara sini, bahwa kita bisa membedakan berdasarkan kebenaran dalam Alkitab. Nah, ini sesuatu yang Tuhan sampaikan saudara. Ini kita lihat prinsip-prinsipnya, begitu ya. Kita tidak membahas semua, lagi kita bahas bagian yang kemudian saudara bisa pelajari di rumah ini. Nah, ini kalau saudara lihat ini versi panjangnya di sini, versi singkatnya di slide saudara. Intinya di sini akan menghasilkan ya ini saudara, akan menghasilkan seperti hikmat Tuhan akan menghasilkan ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai takut-takut Tuhan saudara. Nah, kita lihat di sini yang kedua bahwa hikmat Tuhan adalah hikmat yang selalu mendatangkan takut akan Tuhan. Semakin lama semakin takut akan Tuhan. Yang kedua, bahwa hikmat Tuhan akan selalu membawa kita lebih banyak mendengar, menyelidiki, mempelajari segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan saudara sini, mendengarkan, menyelidiki, dan mempelajari segala sesuatu. Kita dalam Amsal pasal 10 ayat 23. Amsal pasal 10 ayat 23. Di sini katakan bahwa berlaku cemara adalah kegemaran orang beban, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Pasal 19 ayat 20. Ini yang lebih tepatnya ini saudara ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ini ada kata dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijaksana, kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Nah, di sini orang bahwa hikmat Tuhan akan selalu membawa kita saudara untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, mendengarkan, menyelidiki, mengamati. Bahkan nasihat-nasihat ketika disampaikan saudara itu sesuatu yang akan diterima, diserap, yang kemudian di situ saudara kita mendapatkan ada begitu banyak perkara-perkara rohani yang menumbuhkan di dalam rohani kita. Saudara, saya merasa ada begitu banyak hal begitu ya di dalam beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa masukan begitu ya dari nasihat-nasihat yang saya merasa bahwa ini ada bagian kenapa saya begitu cepat untuk kemudian meresponi apa yang disampaikan. Saudara, saya masih ingat ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh komentar waktu itu beliau sebagai bapak rohani saya saudara sampai hari ini membimbing dan mengarahkan apa yang perlu untuk dikembangkan lebih lagi. Saudara tadi di bagian apa, saya harus mengembangkan di bagian mana saudara, beliau yang memberikan arahan begitu. Nah, hal yang waktu yang saya sesalkan adalah bahwa Tuhan kenapa dari dulu saya kemudian meresponi dengan cepat Tuhan. Seringkali ketika nasihat pesan disampaikan saudara, rasanya masih pilih mengira. Saya kemudian pikir-pikir lagi begitu saudara. Ini yang dimaksud apa, betul atau tidak, ini bagaimana? Masih melakukan saudara. Kemudian masih menimbang-nimbang, lihat bukti-bukti dulu saudara, lihat bukti, kemudian merenungkan. Oh ternyata ini kira-kira ini betul, saya lihat ada bukti, oke saya lakukan. Setelah saya lakukan, kemudian ada hasilnya saudara. Saya merasakan ada hasilnya, ada di mana bukan hanya saudara ini satu ada sukacita, tetapi saya merasakan ada seperti pertumbuhan demi pertumbuhan saudara. Saya lihat ada banyak hal yang saya rasakan, berkat-berkat rohani yang saya rasakan di dalam kehidupan saya pribadi, begitu ya, maupun juga di dalam pelayanan. Ini satu, kemudian di situ saudara ada satu cerita dalam hati Tuhan. Kenapa dari dulu Tuhan saya kemudian langsung aja cepat saya terima, saya lakukan, saya terima, lalu saya lakukan, saya terima. Nggak usah kemudian begitu lama prosesnya sampai beberapa satu hari begitu baru saya lakukan, 2 hari baru saya lakukan, saya dengar kemudian hari ketiga baru saya lakukan. Kenapa? Langsung aja saya dengar, hari ini saya langsung lakukan, soalnya hari ini saya langsung lakukan, saya terima, hari ini saya uji, kemudian langsung hari ini saya lakukan begitu. Kenapa langsung begitu cepat Tuhan? Ini menjadi sesuatu yang cerita dalam hati saya soal hari ini begitu ya. Kenapa seperti itu saudara? Karena Tuhan menyampaikan bahwa kegerakan begitu ya profetik di Indonesia ini memerlukan satu kemajuan yang begitu cepat. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa ikut bergerak bersama-sama. Gerakan profetik supaya bisa sama dengan gerakan di luar negeri saudara. Gerakan profetik di luar negeri ini harus bertumbuh dengan cepat. Ini Tuhan sampaikan bahwa Tuhan menuntut untuk orang-orang profetik Indonesia harus bertumbuh dengan begitu cepat. Itu sebabnya hari-hari ya beberapa hari ini saudara itu sempat
menjadi satu pemikiran saya bahwa ini menjadi geram begitu ya, karena apa disampaikan profetik di dalam Facebook maupun di Facebook yang lebih banyaknya begitu, itu menjadi satu geram. Kenapa? Karena pesan disampaikan di situ saudara itu adalah pesan-pesan ada yang memang dari Tuhan, ada juga yang kebanyakan itu bukan dari Tuhan. Ini jadi saya geram saudara, ini artinya penyesatan. Kalau sesuatu yang ketika saya tahu dari mana saudara, ketika saya tanyakan lebih lagi dan ada jawaban saudara. Jawabannya iya. Terima saja, pokoknya jangan pertanyakan, lihat dan doakan. Lihat dan doakan. Loh, saya tujuannya menguji dulu, lihat dan doakan. Jelas saudara. Watch and pray. Singkat begitu. Caranya lagi watch and pray. Saya gemas saudara, saya berkata bahwa Bu, ini bukan masalah yang doakan, tetapi saya perlu penjelasan lebih lagi mengenai perbuatan ini. Dan bukankah ya hal yang penting untuk kita bahas, tujuan kita bisa bawa dalam doa dan pemulihan untuk Indonesia. Jadi kalau hanya dan doakan, ya saya juga tahu untuk disampaikan tujuannya itu dilihat, dan saya berdoa, saya tahu itu. Tetapi apa penjelasan dari perbuatan ini? Saya ingin tahu lebih lagi karena saya tidak ingin tertipu. Saya ingin kejelasan, kemudian ini pesan itu apa? Dan dijawab saudara. Kemudian biasanya kalau seperti online ini ya, kan ada izinnya ya, kalau di Facebook gitu ya ada izinnya hilang saudara. Loh, kok menghilang gitu saudara? Saya tanya Tuhan, ini apa Tuhan? Satu pesan yang Tuhan sampaikan dalam hati Tuhan. Nah, engkau harus membawa setiap bersama dengan hamba Tuhan untuk memajukan gerakan profetik di Indonesia. Bisa berkata Tuhan, bagaimana dalam kondisi seperti ini? Akan tunjukkan caranya. Itu saudara. Ini satu beban. Jadi di sini saudara ini Tuhan itu adalah kuncinya. Bagaimana Tuhan? Aku harus banyak mendengar, menyelidiki, dan segera melakukan, mempelajari segera melakukan. Banyak mendengar. Dan kemudian saya memutuskan saudara bahwa setiap apa yang disampaikan, nasihat disampaikan saya akan terima langsung. Prosesnya tidak boleh lama saudara, harus cepat. Mesinnya tidak boleh mesin yang lama. Kalau mau geraknya cepat saudara seperti jet, jangan pakai mesin baja ya saudara. Jangan kamu ngangkat, gerak saja lambat saudara. Kalau masalah ikut Tuhan saudara, aku harus ganti semua model saudara, ganti semua pola pikirmu, gaya hidupmu, sikap hatimu, ganti semua dengan satu hal yang baru dalam Tuhan. Baru kamu bisa bergerak cepat bersama dengan seperti mesin jet yang bisa terbang saudara. Itu saudara. Oke, banyak mendengar. Selanjutnya di sini terkait kita akan melompat. Ya, yang ketiga saudara. Yang ketiga, kita ambil dulu ketiga. Bahwa hikmat Tuhan ini akan datang membuat kita menjadi rendah hati. Soalnya ini penjelasannya singkat begitu ya. Bahwa kita dulu Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kenapa saudara? Karena semakin kita mengetahui saudara mengenai kebenaran Tuhan, semakin kita merasa bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kata saudara mengenai kesombongan, ide, aku dan sebagainya. Semakin takut saudara. Kenapa? Karena orang semakin mengenal Tuhan saudara. Semakin mengetahui hikmat Tuhan ini, orang-orang kemudian mengetahui begitu keberadaannya, bahwa dirinya begitu kecil, dirinya dikasih Tuhan itu sudah untung-untungan saudara. Untung-untungan itu oleh Tuhan begitu ya. Begitu hilang saudara, buka punya saudara. Nah, jadi itu semakin dia mengenal, semakin dia mengenal. Seperti padi saudara, gandum yang semakin berisi, itu akan semakin nah, itu gambaran yang Tuhan tunjukkan. Kemudian kita akan melihat saudara di dalam 5, poin kelima, bahwa hikmat Tuhan akan membawa kita untuk akan menguasai diri. PowerPoint. Nah, menguasai diri. Bahwa hikmat Tuhan akan membuat kita menguasai diri saudara. Ini kita ada dalam ayatnya 2 Timotius pasal 4 ayat kelima. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan Injil dan tunaikan
tugas pelayananmu. Saudara perhatikan sini bahwa setiap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan dalam firman itu adalah hikmat Tuhan. Ini unsur-unsur mengenai hikmat Tuhan di dalamnya. Nah, di dalam prinsip-prinsip firman ini saudara, tentunya ini Tuhan juga menyampaikan begitu ya, mengenai kuasa diri. Jadi hikmat akan memberikan pengertian supaya kita menguasai diri. Ini berhubungan saudara dengan poin yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah mengenai menghindarkan kita dari jalan iblis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini kita langsung bahas 5 dan 6 ini. Amsal pasal 7 ayat 5. Amsal pasal 7 ayat yang kelima. Nah, dikatakan supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalan. Ayat yang keempat dulu, coba. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanatmu. Jadi Tuhan hikmat begitu itu terkait dengan hikmat saudara dalam firman kita ayat yang 5, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Ini supaya kita terhindar dari jerat-jerat dari pengaruh apa yang dikatakan oleh iblis saudara, apa yang di dunia. Ini artinya bahwa ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan memiliki satu peta saudara, mana itu jebakan iblis saudara. Apa akibatnya kalau kita ikuti perkataan ini, perkataan itu saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh kuasa kegelapan, apa yang dikatakan oleh orang-orang di dunia saudara, kalau kita mengikuti dampaknya seperti ini, akibatnya seperti ini. Kalau ini ada sebab akibat itu dijelaskan di situ saudara, sehingga akan memberikan satu pengertian dari pengertian saudara. Hikmatnya untuk pengertian bahwa supaya kita tidak terjerumus atau terjerat saudara di dalam tipu muslihat iblis. Nah, di sini pesan yang kelima dan keenam, poin 5 dan 6 saudara, ini ditujukan bahwa kita harus menguasai diri, bahwa hikmat akan buat saudara untuk menyampaikan untuk saudara satu pesan, kuasai dirimu. Kalau kita menguasai diri, kenapa kita menguasai diri? Karena ada jerat iblis di depan seperti ini. Sama saudara seperti orang membangun rumah, itu ada hitung-hitungannya. Kalau bahannya dikurangi saudara, maka terjadi adalah satu jembatan atau satu rumah, bahannya dikurangi saudara, semuanya dikurangi, pasirnya dibanyain, otomatis pasti akan roboh, akan runtuh saudara, tidak akan kuat bertahan lama. Nah, jadi ada hitung-hitungannya. Jadi di dalam membangun rumah itu memang ada tuh hikmat-hikmat. Demikian juga Tuhan mengatur saudara, Tuhan membuat semua alam ini, alam semesta ini juga dengan hikmat-hikmat mengenai ada air, ada laut, ada kemudian gunung, ada tanaman, itu semua ada hikmat-hikmatnya supaya semua itu berjalan dengan baik. Saudara, ada hikmat Tuhan di dalam semuanya. Jadi kalau ini kurangi saudara, kalau pohonnya tidak ada saudara, maka jadi adalah sering terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Dan itu sesuatu hikmat-hikmat yang Tuhan nyatakan. Nah, itu yang mengenai hikmat dari Tuhan. Intinya apa saudara di sini? Intinya untuk kita mengubah begitu ya, mengubah cara hidup yang lama mengganti dengan cara hidup yang baru dalam prinsip kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya kita aman dalam perlindungan kita, supaya kita dijaga di dalam satu perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya tidak keluar saudara. Itu sama seperti bahwa kenapa saudara kita sering menyampaikan pada anak kita bahwa perhatikan perkataan orang tua, karena orang tua menyampaikan apa yang baik. Kalau kamu di luar sana, kamu dengar perkataan orang di luar sana, baik itu tetanggamu, baik itu teman-temanmu, baik itu orang lain yang di jalan mungkin, maka mereka belum tentu menyampaikan apa yang baik kepadamu. Itu suatu ada hal-hal yang jahat, bahkan bisa berikan kita seorang anak gampangan. Nah, ini yang disampaikan sesungguhnya begini terjadi bahwa orang tua menyampaikan hal yang baik. Demikian kalau anak itu menyambut perkataan bapak atau perkataan orang tua saudara, maka anak mereka bisa bertumbuh dengan baik. Ini orang tua yang adalah keluarga yang sehat sebenarnya, ini akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, berbeda dengan anak yang di luar saudara, ini akan menjadi anak-anak yang bisa katakan lebih liar begitu, anak yang liar, karena tidak dalam pengawasan orang tua, bahkan bisa dikatakan akan mengalami banyak celaka, banyak luka, masalah terjadi saudara itu ketika di luar rumah begitu. Nah, itu sebabnya lebih aman saudara, paling enak adalah tinggal dengan dekat dengan orang tua. Ini kalau masih anak-anak saudara. Seperti itu gambaran ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan aman saudara.
Oleh sebab itu dengarkan hikmat yang Tuhan sampaikan. Ini contoh hikmat. Nah, itu poinnya di situ saudara. Jadi supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kemudian apa buah-buah saudara dari hikmat dunia ini? Menghasilkan apa? Bisa selanjutnya. Yang dari dunia saudara, di sini menggambarkan begitu ada begitu banyak pengetahuan yang disampaikan oleh dunia saudara. Yang kemudian menyampaikan begitu. Di sini ada takut kehilangan rasa aman dan nyaman, kepuasan hidup manusia, sombong dan iri hati. Ini yang akan ada saudara dalam pemikiran begitu ya, orang-orang yang di dalam yang mencari hikmat dalam dunia atau hikmat dalam pikiran sendiri. Saudara, ini adalah di mana orang-orang saudara berusaha merenungkan, mencari apa jadi kehendak Tuhan, tapi dengan pikirannya sendiri. Yang akhirnya terjadi adalah takut kehilangan rasa aman dan nyaman, kepuasan hidup manusia, sombong dan iri hati. Kita lihat di dalam sombong dan iri hati. Poin yang ketiga. Kita dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Berarti kan, ya tadi saudara, itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati saudara. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini mengenai buah-buah yang dihasilkan saudara. Nah, di ayat sebelumnya saudara itu lihat ayat dari 16. Di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan macam jahat yang selanjutnya dijelaskan saudara. Di mana iri hati mementingkan diri sendiri, tetapi hikmat yang dari atas adalah, nah ini, jadi itu bukan hikmat saudara, itu hikmat bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia. Nah, itu yang dimaksudkan di situ saudara. Nah, di sini itu ada penjelasannya saudara bisa baca di situ. Yang intinya begitu bahwa hikmat yang ada di dalam hikmat dunia akan menghasilkan saudara sesuatu orang-orang yang orang-orang yang sombong dan orang-orang yang iri hati. Akan membangkitkan hal yang demikian saudara. Loh, itu kok sesuatu yang lebih berhasil. Apa caranya? Kita akan pelajari cara-caranya begitu supaya kita bisa mencapai keberhasilan. Tapi ini caranya, dia hanya melihat dan mempelajari sesuatu yang dari luar, suatu bukan satu yang dia bawa pada Tuhan dan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah itu. Nah kemudian kita lihat ke poin yang ke-6. Poin-poin ini saudara bisa baca saudara ya. Kita lihat mengenai inti dari poin ini apa begitu. Selanjutnya. Ini, terkait kepentingan pribadi atau golongan, mencari kesalahan menghakimi, dan ini yang terakhir saudara, tidak jaminan bebas dari jerat dosa. Bahwa hikmat yang dari dunia saudara itu tidak membawa kita saudara terbebas dari, tidak bisa berikan jaminan untuk kita bebas dari segala macam ikatan-ikatan jerat-jerat tipu daya dari iblis saudara. Nah, di sini dikatakan saudara, ini yang dimaksud di sini bahwa hikmat dunia sebatas kemampuan manusia tidak bisa memberikan pengertian akan jerat iblis, terlebih membuat manusia bebas dari jerat iblis. Nah, soal orang tadi katakan mengenai ahli-ahli Taurat, tadi kita melihat mengenai ahli-ahli Taurat, mereka mengetahui hukum-hukum surga Tuhan, tetapi dikatakan bahwa di sini bahwa mereka ketemu dengan Yesus saudara, tetapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang dimana Tuhan utus untuk membuat satu keselamatan, pemulihan bagi umat manusia.
ini tidak dilihat saudara oleh ahli-ahli Taurat yang mana terhadap simbol-simbol begitu ya di zaman-zaman dahulu saudara mengenai bagaimana simbol Abraham. Kalau Tuhan minta pada Abraham, aku minta anaknya untuk sebagai korban persembahan. Ini simbol-simbol saudara profetik yang bisa dipelajari dan dilihat oleh ahli-ahli Taurat yang kemudian bisa dipelajari dan membawa hati semakin mendekat pada Tuhan. Tapi terjadi apa? Kebalikannya. Dicari-cari kesalahannya saudara, kalau bisa ini dibunuh. Itu saudara yang terjadi. Nah, kalau kita lihat kesimpulan dari semua ini saudara, 6 poin ini, bahwa setiap hikmat yang dilahirkan saudara dari hikmat dari dunia, begitu, hikmat yang dilahirkan dari pikiran-pikiran manusia, hikmat yang dilahirkan saudara dari kuasa-kuasa kegelapan, ini soal hikmat ini terkait masalah berbicara soal mengenai tahu cara bagaimana mempraktekkan. Jadi Ibnu bisa pakai soal ayat firman yang kemudian dia berusaha memberikan strategi pengertian dari ayat itu. Satu strategi yang bukan dari Tuhan. Saudara bisa menangkap? Jadi Ibnu bisa pakai ayat firman Tuhan saudara, mengutip ayat firman Tuhan, mengutip pesan profetik, tujuannya apa? Untuk kemudian dipakai saudara, untuk kemudian menjerat orang itu di dalam satu jerat dosa. Jadi betul pesannya dari Tuhan, Alkitab memang mengatakan satu dari Tuhan saudara, Alkitab dari Tuhan, tetapi iblis akan pakai ayat itu saudara untuk membawa apa saudara? Untuk membawa orang itu di dalam satu penerapan strateginya itu bukan sesuatu yang pas sesuai dengan isi hati Tuhan. Yang terjadi apa? Ya kesesatan. Jadi prinsipnya harus pas, prinsipnya harus sesuai dengan firman Tuhan, dan prakteknya, cara menerapkannya ini berbicara mana hikmat, cara penerapannya itu juga harus sama strateginya dengan apa yang Tuhan mau. Caranya juga apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya sebut di situ saudara mengenai ketika kita ikut dalam gerakan Tuhan itu tidak bisa menggunakan dengan cara kita sendiri. Kenapa? Kalau mau ikut dalam gerakan Tuhan, aku harus pakai hikmat Tuhan. Pakai hikmat Tuhan. Ini penting saudara. Kalau ada hikmat Tuhan, aku tidak akan pernah bisa saudara masuk dalam gerakan Tuhan. Dan jadi itu kita jadi ini intinya apa saudara? Hikmat dari iblis saudara, hikmat dari dunia, memikir manusia, ini akan mendatangkan jerat dan tipu daya, terjerumus dalam jerat agamawi dan berbagai penyesatan. Jadi kalau mau cari hikmat, jangan andalkan pikiran sendiri saudara. Dibaca ayatnya, kemudian di otak-atik sendiri saudara, kemudian diumumkan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyerahan hati di pikiran, itu akan terjadi apa saudara? Penyesatan yang besar. Akan terjadi penyesatan besar. Itu yang disampaikan ini. Kita dari sini kita bisa melihat begitu ya mengenai perbedaan hikmat Tuhan seperti apa, hikmat dunia seperti apa. Oke? Tadi saudara bisa lihat di lembar kertas ini, hikmat Tuhan seperti apa, hikmat dunia seperti apa. Saudara bisa mengambil lagi, lebih lagi. Tidak bisa sampaikan ini lebih lanjut saudara. Tapi ini ada satu pesan yang terakhir yang mau saya sampaikan untuk kita semua mengenai pesan Tuhan bagi Indonesia. Saudara berbicara ini sangat mencoba untuk mempersingkat lebih lagi mengenai pesan ini saudara. Ada 2 pesan yang Tuhan sampaikan saudara. Terkait setelah Tuhan sampaikan oleh cara membedakan ini, 2 pesan begitu penting. Apa saudara? Hal yang pertama perlu kita ketahui bahwa akan ada begitu banyak penyesatan dan pemalsuan di masa-masa yang datang di saudara Indonesia. Penyesatan dalam bentuk baik kesaksian, pengajaran, nubuat, semua saudara. Itu pada penyesatan, pemalsuan. Nah ini Tuhan sampaikan di sini saudara, karena begitu banyak saudara penyesatan, maka Tuhan menginginkan saudara kita sungguh-sungguh lebih lagi bisa membedakan. Bagaimana kita bisa membedakan saudara kalau kita tidak setiap hari, setiap saat untuk mencari hikmat Tuhan? Itu sebabnya saudara Amsal mengatakan, carilah hikmat seperti mencari harta terbaik. Itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga saudara. Kita akan melakukan apapun untuk kita mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya ini yang dimaksud di poin yang pertama saudara, banyak penyesatan adalah hendaknya kita semakin mendekat pada Tuhan, mendengarkan, belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, hikmat apa yang Tuhan bagi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara di sini adalah bahwa Tuhan menginginkan untuk setiap orang berhikmat memberikan teladan dalam hidupnya dan menuliskan pengajaran-pengajaran. Jadi ini kita akan melihat saudara di masa-masa yang datang ada begitu banyak orang berhikmat akan memberikan pola hidup yang berbeda. Jangan heran saudara, kita saudara melihat ada beberapa, saya katakan banyak tapi beberapa pelayanan hamba-hamba Tuhan yang berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Baik semangatnya,
Baik itu kerinduannya saudara, pengajaran-pengajarannya. Kalau banyak mereka menyampaikan saudara mengenai satu hal yang baik, berkat-berkat saudara, yang hal yang berbeda mereka menyampaikan yang dari Tuhan saudara, ini menyampaikan yang punya hikmat Tuhan ini akan menyampaikan saudara sesuatu pesan mengenai pertobatan, pesan saudara mengenai perubahan, pesan untuk merendahkan diri, pesan untuk perubahan hidup. Ini akan berbeda. Jadi gereja akan menyampaikan satu hal yang nyaman, tetapi orang kelompok-kelompok yang kecil ini, kelompok-kelompok yang kecil ini, ada beberapa kelompok kecil di Indonesia saudara, dan hamba-hamba Tuhan Indonesia ini seperti apa yang Tuhan sampaikan, mereka akan menjadi satu mengurangi sinar kemuliaan dan itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Karena ketika masa-masa goncangan itu datang di Indonesia, yang terjadi apa saudara? Gereja-gereja para hamba-hamba Tuhan akan bergerak dalam ketakutan yang begitu besar. Tetapi orang-orang yang hikmat akan terus memberikan teladan hidupnya. Dia tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan jadi bingung. Dia tahu kemana dia akan pergi. Dia tahu saudara tujuan hidupnya apa. Dia tahu karunia rohaninya. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu saudara apa yang kerinduan Tuhan untuk dalam hidupnya. Dia tahu saudara. Dia tahu apa yang cara bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi masa depan anak-anaknya. Dia tahu semua. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan. Dan pola hidupnya akan berbeda dengan pola hidup orang-orang Kristen pada umumnya. Jangan terkejut saudara, ketika orang berhikmat juga menuliskan satu tulisan-tulisan yang membakar dalam hati orang, yang membakar jiwa orang, bahkan akan seperti menggoncang dalam roh mereka, sehingga berkata bahwa Tuhan, ini sesuatu pesan belum pernah aku dengar, suatu pesan yang akan membakar dalam hatiku, sama seperti contoh istri saudara ketika hampir tenggelam kapalnya, goncang saudara, mereka jatuh ke air kemudian hampir tenggelam. Di situ ada orang munafik, dan yang melihat orang munafik, orang yang tidak takut saudara, tidak takut mati. Dia bilang, aku melihat hal yang berbeda Tuhan, sesuatu yang berbeda dari orang munafik Tuhan. Aku melihat satu kerinduan, semangat, bahkan keyakinan, keselamatan dari Tuhan. Wow, ini salah satu yang berbeda, ini saudara yang akan Tuhan munculkan di dalam tulisan dan pola hidup. Itu sebabnya ini Tuhan akan menjadikan satu itu yang beberapa waktu lalu Tuhan sampaikan saudara, bahwa ketika Indonesia semakin gelap, aku menjadikan orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi orang seperti terang, yang semakin lama semakin terang, semakin lama akan bersinar semakin terang. Ini Tuhan maksudkan beberapa waktu yang lalu saudara. Terang itu apa? Melalui hikmat. Hidup dalam hikmat. Pikiran di dalam melayani saudara, pikiran melayani juga dalam hikmat. Semua dalam hikmat. Nah di sini saudara, Tuhan mengingat supaya kita tidak terjerat di dalam semua ini. Sebabnya Tuhan menginginkan kita semua untuk keluar dari cara-cara jalan-jalan yang lama. Artinya saudara, saya disampaikan bukan hanya Tuhan menginginkan kita menguji hikmat, bisa membedakan. Yang Tuhan inginkan adalah ubah cara kita mengikut Tuhan, ubah pola hidup kita saudara, ubah pola pikir kita, ubah pola di mana kita mencari Tuhan lebih lagi. Kalau engkau mencari Tuhan, carilah dengan penuh gairah. Itu hikmat, salah satu hikmat yang Tuhan berikan. Kalau engkau mencari Tuhan lebih lagi, jangan pernah puas dengan apa yang ada, dengan apa yang pernah kau alami. Sebab Tuhan terbatas, saudara. Tuhan punya banyak kekayaan, banyak hal-hal yang rahasia, saudara. Kau bisa menyelidiki lebih lagi. Jadi kesimpulan dari semua ini, saudara, mungkin bisa dicairkan slide gambarnya. Ya, selanjutnya. Ini akan terjadi bersama-sama saudara. Banyak setan banyak telah berkarya. Orang banyak berkarya juga, berkarya tulisnya juga semakin banyak. Akan terus bergerak sama-sama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Slide yang terakhir. Oke. Kalau saudara lihat gambar ini saudara, ini gambar apa? Ini adalah gambar jalan persimpangan dua berkabut. Di dalam badai kebodohan saudara, saya masuk mengenai adalah seperti badai pasir. Kalau saudara melihat sini saudara, ini masih kabut saudara, asap bukan pasir. Kalau kabut, saudara lihat begini masih bisa kelihatan saudara. Saudara mulai agak menutup mata sedikit, begitu bisa mulai kelihatan. Tapi kalau pasir saudara, bukan mata sedikit saudara, pasir masuk. Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini saudara? Kenapa ini begitu penting pesannya malam hari ini saudara? Karena Tuhan ingin menuju kepada saudara bahwa Indonesia kondisinya seperti ini saudara.
Iblis akan buat banyak persimpangan-persimpangan, dan kau bisa membedakan. Kau harus mengetahui mana jalan Tuhan, mana bukan jalan Tuhan. Engkau harus mengetahui soal persimpangan ini. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak orang-orang di Indonesia ini semangatnya adalah memang dilahirkan saudara, ada semangat beberapa orang. Saya katakan tadi sebagian besar orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang bodoh, tapi juga ada beberapa orang Indonesia yang mau belajar, tetapi dengan caranya sendiri. Akhirnya dapat nikmat bukan dari Tuhan. Nikmat dunia sebatas pikiran manusia. Oke? Paham saudara sampai sini ya? Nah, dari kumpulan orang sedikit sini saudara, dan juga orang yang mencari hikmat Tuhan. Dan ini kumpulan sebagai tadi orang ini orang bodoh, orang cari hikmat dengan caranya sendiri, orang cari hikmat dengan cara Tuhan. Bagian yang kedua, orang cari hikmat dengan caranya sendiri. Inilah orang-orang yang membuat persimpangan jalan ini saudara. Orang cari hikmat sendiri saudara, dalam pikir kemudian dia akan membuat persimpangan jalan lagi. Persimpangan jalan, dia membuat persimpangan jalan ini apa? Orang-orang Indonesia saudara akan terjerumus di dalam satu kebodohan dan kebutaan yang sangat besar saudara. Sangat besar. Terjerumus dalam kebodohan dan kebutaan rohani yang begitu besar. Tapi perhatikan saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan sampaikan bahwa mereka bersinar terang. Mereka menunjukkan jalan yang mana betul saudara. Dan seperti sinar yang berterang dari kegelapan, demikian akan menaikkan perhatian orang. Itu terjadi apa saudara? Itu terjadi adalah bahwa orang yang berhikmat, orang berhikmat saudara, akan membuat satu jalan yang berbeda. Apa itu orang perbedaannya? Perbedaan adalah dia akan menunjukkan pola hidupnya, gaya hidupnya saudara, dan pikirannya apa yang disampaikan semuanya yang berbeda saudara. Dan ini akan membuat seperti menunjukkan satu jalan-jalan Tuhan. Artinya meskipun saudara dalam kondisi yang mempunyai persimpangan jalan, suatu kali nanti orang berhikmat ini saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat belajar yang begitu besar, akan membuka potensi Indonesia. Orang berhikmat di Indonesia, saudara, orang Kristen berhikmat di Indonesia akan dipakai oleh Tuhan untuk membuka potensi orang Indonesia. Apa soal potensinya? Kehambaan. Apa soal potensi Indonesia, saudara? Selain kehambaan, potensi orang Indonesia, saudara, itulah potensi seorang pembelajar yang menghasilkan karya-karya terbaik, saudara, yang akan berganti bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan sampaikan, saudara. Awal tahun 2014, Tuhan akan bahwa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Suatu kali ini akan muncul, akan karya-karya tulisnya akan memberkati bangsa-bangsa di dunia. Ini Tuhan sampaikan bahwa akan membuka potensi, dan yang membuka potensi adalah orang-orang yang berhikmat. Orang berhikmat dan hikmat dari Tuhan. Oke, jadi di sini saudara Tuhan sampaikan di sini pesan terakhir: ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Kalau kau nak menguji segala sesuatu, saudara, maka saudara bisa tersesat. Kalau tersesat, saudara, tersesat kan bisa balik lagi. Oke, saudara bisa balik lagi, tapi berapa tahun kau akan kembali? Kalau sudah jalan, saudara jauh, begitu ya, 1 jam, saudara menyimpang, kemudian ini ternyata jalannya keliru. Jalannya keliru, kita tersesat. Waduh, ini keliru jalannya. Mestinya tadi belokan tadi, saudara kembali. Saudara, waktu jalan kembali itu, saudara, itu memerlukan waktu. Saudara, jalan kembali itu memerlukan beberapa tahun. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya engkau perlu membeli peta dari Tuhan. Engkau perlu membeli saudara hikmat dari Tuhan. Engkau perlu mencari lebih lagi. Engkau serahkan kepada Tuhan. Serahkan seluruh pikir berkata, Tuhan, aku mau menguji Tuhan. Aku mencari hikmat-Mu Tuhan. Oleh karena itu, sampaikan isi hatimu kepada hamba-Mu Tuhan. Tunjukkan hikmat-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu. Hamba-Mu akan bersyukur padamu dan mendengar apa yang Kau sampaikan. Ketika saudara melakukan ini, saudara, tiap hari saudara dengar Tuhan apa yang mau sampaikan kepada kamu. Tuhan akan berbicara. Ini janji Tuhan, saudara. Ketika membaca dia berkata, Tuhan, apa yang mau sampaikan kepada kamu, Tuhan akan singkapkan hikmatnya kepada saudara. Saudara menjadi bagian orang yang ngerijui buka jalan-jalan begini, saudara, yang menyesatkan jalan-jalan baru, atau menjadi bagian orang yang akan membuka potensi Indonesia. Pilih itu ada dalam keputusan saudara masing-masing. Kalau saudara menjadi bagian orang yang membuka potensi Indonesia, jadi lebih beda dengan orang Kristen pada umumnya. Tapi kalau saudara mau menjadi bagian orang-orang yang
sama seperti orang dunia pada umumnya, orang Kristen pada umumnya, maka selalu jadi bukan orang-orang yang bisa tadi yang ngerejui Tuhan, yang menjadi penghambat dalam gerakan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala. Tuhan, mudahkan diri dalam hati. Maka seluruh hati pikiran kami, mari saya bersama-sama, saudara, kita